إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pertama sekali mari senantiasa kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan sehingga kita masih dapat melaksanakan seluruh rangkaian kewajiban yang Allah wajibkan dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Salat dan salam sama kita hadiahkan pada baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak yang kita harapkan di yaumil akhir adalah syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tema khutbah singkat kita kali ini adalah tentang mengambil pelajaran dari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Salah satu kisah yang kembali dimaktufkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah kisah kelahiran Nabi Isa alaihissalam, yang kita tahu bahwa Nabi Isa alaihissalam dilahirkan ke dunia ini dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala tanpa memiliki seorang ayah, yang kemudian para kaumnya banyak bertanya tentang keberadaan dan kelahirannya ke permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Maka dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Isa ketika itu yang baru dilahirkan dapat berbicara dan menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan oleh para kaumnya ketika itu. Nah, karena itulah Allah maktufkan kembali dalam Al-Qur'an untuk bisa senantiasa kita ambil pelajaran dan peringatan bagi kita untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Maryam ayat yang ke-30, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kembali tentang apa yang dipertanyakan oleh kaumnya ketika itu. Isa berkata dengan Allah berfirman, qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyan. Berkata si bayi, aku adalah hamba Allah, ia memberikan aku kitab dan menjadikan aku seorang nabi. Saudara-saudara jemaah rahimakumullah, ini adalah perkataan Nabi Isa ketika itu tatkala ditanya oleh kaumnya tentang keberadaan dan kelahirannya ke dunia ini. Maka yang pertama sekali yang dijawab oleh Nabi Isa ketika itu dalam surah Maryam ayat 30, qala inni abdullah, saya ini adalah hamba Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ini adalah memberikan pelajaran penting dan sangat besar kepada kita. Tatkala pertanyaan itu juga ditujukan kepada kita. Kita manusia ini begitu dilahirkan ke dunia ini, maka status yang pertama kita sandang di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah kita ini dilahirkan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini adalah sebagai hambanya.
Itulah yang senantiasa harus kita sadari dalam hidup ini. Itulah yang senantiasa harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwasanya kita yang hidup di dunia ini, mulai dilahirkan Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini, maka status pertama yang kita sandang dalam hidup ini, kita adalah hamba Allah. Nah, karena itu harus senantiasa kita sadari bahwa identitas diri kita sebagai hamba Allah ini adalah patokan yang paling dasar dalam kehidupan ini. Karena itu jangan sampai kita lupa akan identitas diri kita sebagai hamba Allah. Karena apabila kita lupa akan identitas diri kita sebagai hamba Allah, ini yang sangat berbahaya terhadap diri kita. Karena itulah penyebabnya kenapa kita banyak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kita lupa akan identitas diri kita sebagai hamba Allah. Akan tapi manakala kita senantiasa menyadari bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini tidak lain sebagai hamba, yang tugas kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Allah ingatkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak akan kuciptakan jin dan manusia, itu kata Allah, kecuali untuk beribadah, mengabdi kepadaku. Nah, karena itulah semua apa yang diberikan Allah, apa yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dunia ini, seyogyanya kita niatkan seluruhnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Saudara-saudara jemaah rahimakumullah, kemudian lanjutan dari apa yang dikatakan Nabi Isa yang kembali difirmankan Allah dalam surah Maryam ayat ke-31-nya, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Ia menjadikan aku diberkahi dimanapun aku berada, dan merintahkanku untuk melaksanakan ibadah salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka poin yang kedua yang bisa kita ambil pelajaran dari apa yang disampaikan Isa ketika itu, Isa mengatakan dia menjadikan aku diberkahi dimanapun aku berada. Nah, karena itu yang kedua juga yang harus senantiasa kita raih dalam hidup ini adalah keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kemudian memberikan manfaat untuk diri kita, kemudian ada nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah keberkahan. Nah, karena itu yang kita minta kepada Allah adalah hidup yang berkah. Semua yang diberikan Allah, kita minta agar supaya Allah memberikan keberkahan kepada kita. Allah berikan umur, yang kita minta adalah umur yang berkah, umur yang senantiasa kita pergunakan dan kita habiskan untuk ibadah kepada Allah. Allah berikan rezeki, Allah berikan harta, yang kita minta adalah harta rezeki yang berkah, harta yang bermanfaat untuk diri kita, dan kemudian bisa kita pergunakan dalam rangka memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan pangkat dan kedudukan, Allah berikan keluarga dan keturunan. Semua itu adalah amanah dari Allah, maka yang kita minta agar supaya diberikan Allah, Allah berikan keberkahan kepada kita. Selanjutnya di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menggandengkan antara perintah salat dan zakat. Kedua-dua ini senantiasa berbarengan di dalam Al-Qur'an. Artinya kedua-duanya harus senantiasa secara beriringan dilaksanakan. Salat adalah tali penghubung kita kepada Allah yang kita kenal dengan istilah hablum minallah. Kemudian zakat adalah simbol tali penghubung kita sama manusia yang kita kenal dengan istilah hablum minan nas. Dua-duanya harus senantiasa kita jaga. Hubungan kita kepada Allah harus senantiasa kita jaga dan kita perkuat, itu dengan melaksanakan ibadah salat. Kemudian hubungan kita sama manusia harus senantiasa kita jaga. Simbolnya adalah melaksanakan ibadah zakat, infak, sedekah dan amal-amal sosial lainnya. Karena itu Rasul mengingatkan kita dalam sabdanya yang maknanya,
Orang yang hanya menjaga hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah bagus, tapi hubungannya kepada manusia terputus, kelak di hadapan Allah juga tidak menjadi orang yang beruntung. Sebaliknya, orang yang mengutamakan hubungannya sama manusia, hablum minannasnya bagus, amal sosialnya bagus, kedermawannya patut dipuji, tapi hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala terputus, amal seperti ini kata Rasul adalah amal yang sia-sia, yang kelak di akhirat nanti tidak akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah maka antara salat dan zakat harus senantiasa berbarengan kita laksanakan. Hubungan kita kepada Allah harus senantiasa kita perkuat. Hubungan kita sama manusia adalah ladang ibadah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menyempurnakan amal jariah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian lanjutan pernyataan Nabi Isa ketika itu di ayat yang ke-32, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan dia menjadikan aku berbakti kepada bundaku dan tidak menjadikan aku menjadi orang yang sombong. Saudara-saudara jamaah rahimakumullah, salah satu juga ladang ibadah yang diberikan Allah adalah berbakti kepada kedua orang tua yang harus senantiasa kita manfaatkan. Kemudian ada penekanan dalam ayat ini, walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan dia tidak menjadikan aku menjadi orang yang sombong. Ada penekanan di sini bahwasanya sifat sombong ini rupanya membuat orang senantiasa di dunia ini banyak dihancurkan, yang menyebabkan orang banyak lupa kepada Allah, kemudian mendapat azab Allah di dunia dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupannya di dunia dikarenakan sifat sombongnya. Nah, karena itulah Isa katakan Allah tidak menjadikan aku menjadi orang yang sombong, dan itu juga lah kepada diri kita. Maka kita jangan sampai menjadi orang yang sombong, karena orang-orang yang sombong banyak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupannya di dunia ini. Dan itu banyak Allah berikan pelajaran di dalam Al-Qur'an, bagaimana Allah menghancurkan orang-orang yang dulu pernah menyombongkan diri kepada Allah dan menyombongkan diri kepada manusia. Bagaimana Allah ceritakan di dalam Al-Quran kisah seorang Fir'aun yang dia mempunyai kekuasaan begitu hebat, kekuasaan yang begitu kuat, tapi tidak mau beribadah kepada Allah, sombong kepada manusia, pada akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam Laut Merah. Begitu juga Allah ceritakan bagaimana seorang Qarun yang mempunyai harta berlimpah, kaya raya, tapi tak mau ibadah kepada Allah, pada akhirnya juga ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dasar bumi. Begitu juga iblis laknatullah, mempunyai segala disiplin ilmu yang tinggi, semua ilmu dikuasai oleh iblis, tapi tidak mau patuh dan ibadah kepada Allah, tak mau patuh perintah Allah, pada akhirnya diusir. Sampai hari kiamat pun iblis tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tobatnya. Begitu juga banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala contoh-contoh lain di sekitar kita, di sekeliling kita, bagaimana banyak orang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran kesombongannya. Oleh karena itulah maka agar supaya kita tidak menjadi tergolong orang yang sombong, kembali kita review ke belakang, agar supaya kita menyadari kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini adalah sebagai hambanya yang tidak lain kita bertugas untuk beribadah kepada Allah. Dan kemudian kita minta agar supaya kita senantiasa mendapat berkah dari Allah hidupnya. Selanjutnya kita laksanakan ibadah salat kita jaga, kemudian amal sosial kita jaga, hubungan kita sama manusia kita jaga, berbakti kepada orang tua. Insya Allah kita tidak akan menjadi orang yang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga di hadapan manusia. Kalau sudah begitu, maka penutup ayat itu kata Isa, wassalamu alayya yauma walidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayyan. Selamatlah diriku tatkala aku dilahirkan,
tatkala aku akan dimatikan dan tatkala nanti aku dibangkitkan kembali. Ini adalah menjadi bahan i'tibar kepada kita, bahwasanya kita yang hidup ini ada berapa fase yang akan kita lewati. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah sebagaimana doa Isa ketika itu. Selamat tatkala kita dilahirkan oleh Allah ke dunia, dan kita minta berdoa kepada Allah kiranya Allah juga selamatkan kita tatkala nanti kita meninggalkan dunia yang fana ini. Dan selanjutnya ada fase yang berikutnya, setelah kita diwafatkan meninggalkan dunia ini, di alam barzah ada fase yang terakhir, kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali. Kiranya kita minta, kita berdoa agar Allah juga selamatkan kita tatkala nanti kita dibangkitkan kembali dari alam barzah untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal ibadah yang pernah kita kerjakan di permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan kiranya kita yang masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan, masih diberikan Allah umur dan masa serta kesehatan kepada kita, bisa mempergunakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tak seberapa ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat tatkala nanti meninggalkan dunia yang fana ini, dan selamat nanti tatkala kita mempertanggungjawabkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah syukran ala ma an'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu kama amara bihi wa alzam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu syahadata man amana bihi wa aslam wa hada man kafara bihi wa arkham. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi ma dadaran wa azlam wa ala ma khalahum yawm as-safa'at wa akram wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah innallaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa ayyuha bil mu'minina min ibadihi. Faqala 'azza wa jalla inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahu ala rab'atil khulafa'ur rasyidin Abi Bakr wa Umar Utsman wa Ali wa an sairi ashabi nabiyika ajma'in wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya Allah ya qadil hajat. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat, Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ansur man nasara ad-din
واهزل من خذل المسلمين واجعل بلدتنا هذه بلدة طيبة تجري في أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.